edukasi hukum terkait dengan yang sekarang sedang ramai di pemberitaan, di mana beredar luas pemberitaan terkait dengan potongan percakapan chat WA antara seorang pengusaha skincare dengan Dr. O, dan juga melibatkan artis berinisial NM. Di pemberitaan dibangun opini seolah-olah dari percakapan 3 orang tersebut ada satu peristiwa pidana, yaitu dugaan pasal pemerasan dengan berjumlah uang yang cukup fantastis, belasan miliar rupiah. Hari ini Mr. S mau mengedukasi masyarakat. Tentunya apa itu satu peristiwa pidana pemerasan? Perlu diketahui bahwa satu tindak pidana peristiwa pemerasan adalah ketika seseorang diancam, dan dalam keadaan ketakutan atau dalam keadaan terpaksa harus mengikuti dan memberikan sesuatu kepada orang yang diduga memeras. Namun demikian, apabila tidak ada uang maupun harta benda yang diserahkan kepada seseorang yang diduga pemeras, maka dapat dipastikan tidak terjadi suatu peristiwa tindak pidana pemerasan, atau orang yang merasa akan diperas tapi dia belum mengeluarkan sesuatu, atau tidak ada berpindahnya miliknya kepada orang yang diduga memeras, maka dia pun tidak bisa dikatakan sebagai korban pemerasan. Jadi perlu diketahui sama teman-teman bahwa korban pemerasan itu harus dengan sangat terpaksa dan dalam ketakutan atau ancaman kekerasan menyerahkan harta benda atau menyerahkan nilai uang sesuai yang diminta oleh orang yang diduga memeras. Itu harus terjadi. Artinya uang atau harta bendanya sudah berpindah tangan dari orang tersebut yang menjadi korban ke orang yang diduga sebagai pelaku pemerasan. Sampai sini kalian paham ya? Jadi orang tidak bisa dikatakan korban pemerasan ketika dia belum menyerahkan sesuatu kepada orang yang diduga memeras. Maka dia bukan seorang korban, maka dia pun tidak dianggap sebagai korban. Ini yang saya ingin edukasi ke masyarakat, sehingga masyarakat menjadi pintar dan jangan hanya ikut-ikutan dari penggiringan-penggiringan opini publik yang dibangun narasinya oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Oleh akun-akun yang hanya bisa bekerja berdasarkan informasi-informasi kabar burung, atau bahkan yang hanya bisa bekerja memposting, menayangkan satu pemberitaan kepada netizen, kepada masyarakat hanya berdasarkan amplop yang berisikan rupiah atau dolar. Jadi saya ingin menyampaikan kepada para netizen, berhati-hati, jangan ikut terprovokasi. Jangan ikut terprovokasi untuk sesuatu pemberitaan yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Terima kasih. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Edukasi kepada masyarakat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.